Merah, tawarkan. Yang saya hormati Jenderal Andika, Panglima TNI, terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menelan korban jiwa, bergugurannya prajurit-prajurit TNI yang dibunuh, yang dibantai secara sadis dan biadab oleh para pemberontak-pemberontak itu, kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami, apapun bentuknya, solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan itu adalah harga mati. Bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Maka kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami. Kami siapkan, beri waktu kami mungkin 3 bulan untuk mempersiapkan personil, melaksanakan latihan pratugas untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinya. 1 kompi pemukul. Turunkan baliho misalnya begitu. Ya. Tapi sama korban-korban Papua kok nggak gemas ya, nggak geram gitu, nggak marah gitu. Kayak seakan-akan biasa aja kan? Biasa aja, mati 1-2 biasa. Mati 1-2 biasa. Itu kenapa, Bung? Itu yang menjadi saya darahnya mendidih. Saya seorang prajurit, Iya. meskipun saya mantan tentara. Iya. Karena saya selalu bilang bahwa prajurit itu akan hilang pada saat dia mengembuskan napasnya yang terakhir. Iya. Dengan kejadian-kejadian yang kita rasakan atau yang kita saksikan di Papua, Iya. dalam kurun waktu yang hampir berdekatan, berapa nyawa prajurit yang gugur sia-sia. Iya. Saya anggap sia-sia. Prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. Iya. Gugur dalam melaksanakan tugas tempur itu adalah kehormatan. Tetapi itu bukan melaksanakan tugas tempur. Mereka pengamanan wilayah. Begitu pengamanan wilayah mereka diserang. Mereka diserang, mereka pasif. Iya. Beda dengan dulu di Timur-Timur, beda dengan dulu di Aceh. Iya. Kita aktif. Oke. Namanya ada pasukan pemukul, ada pasukan kerangka. Kalau pasukan pemukul, dia hampir tidak tinggal di tempat, berjalan. Bung Ruslan pernah ditugaskan yang begitu-gitu. Ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi di Papua. Nah, kenapa prajurit kita sekarang jadi terkesan sangat lemah, sangat tidak punya kemampuan, dianggap tidak punya kemampuan tempur? Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Iya. Berarti kan kalau saya menilai ada keputusan politik yang keliru tentang hal ini Papua ini. Kenapa kita tidak bisa? Atau mungkin pimpinan takut dengan HAM bisa juga. Tetapi saya perlu tegaskan sebagai mantan tentara, saya sebagai prajurit. Kalaupun institusi TNI takut dengan HAM, tidak berani berbuat untuk melindungi anggotanya, saya bisa menawarkan diri. Kalau mungkin diizinkan, saya bisa ketemu dengan Panglima TNI untuk menyampaikan, jangan musuhi kami. Kami anak bangsa yang nasionalis. Rekrut kami. Saya menyiapkan mungkin 100 orang personel untuk diberangkatkan ke Papua, dilengkapi dengan perlengkapan tempur saat dulu untuk mencari mereka-mereka pengkhianat bangsa itu di Papua. Bung Ruslan juga mau turun? Saya mimpin. Saya tawarkan ini kepada Jenderal Andika. Keren itu ya. Coba ke kamera, tawarkan. Yang saya hormati Jenderal Andika, Panglima TNI, terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menelan korban jiwa, bergugurannya prajurit-prajurit TNI yang dibunuh, yang dibantai secara sadis dan biadab oleh para pemberontak-pemberontak itu, kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami, apapun bentuknya, solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan itu adalah harga mati. Bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Maka kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami. Kami siapkan, beri waktu kami mungkin 3 bulan untuk mempersiapkan personil, melaksanakan latihan pratugas untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinya. 1 kompi pemukul. Kami siap.
demi bangsa dan negara. Kami tidak ingin republik ini pecah, republik ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing atau karena kesalahan politik, kebijakan politik. Kami tidak ingin negeri ini runtuh, lepas satu persatu, terutama Papua yang menjadi bagian daripada bingkai NKRI. Salam hormat dari saya, Ruslan Buton, pangkat terakhir Kapten. Luar biasa. Bung Ruslan, Anda sepenuhnya sadar kan ngomongin yang begini? Ya, Dan kalau memang tiba-tiba keputusan politik betul-betul membuat Anda direkrut, Anda siap? sangat senang hati demi bangsa dan negara. Resikonya nyawa. Saya sudah bilang, prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. Oke. Ya, Kalau boleh tahu, Anda kan tadi menawarkan 100 orang ya? Ya. 100 itu satu kompi ya? ya, 100 orang. Anggota Anda lebih dari 100 orang tentunya? ya. Oke. Dan mereka... Dari berbagai matra. Iya. Ya, Dan Anda ingin menyiapkan untuk pasukan pemukul ya. terhadap... Tentu yang KKB itu ya, yang disebut Betul. KKB ya? Saya tidak menganggap mereka KKB, mereka adalah pemberontak. Gitu Mereka ya? yang ingin mendirikan negara dan negara yang lain, itu yang harus dimusuhi. Bukan rakyatnya Indonesia yang sedang berjuang untuk menyelamatkan bangsa yang dimusuhi. Yang kata seorang jenderal, teman kita. Betul. Tapi yang teman itu rakyatnya. Ya, kalau rakyatnya teman kita, pemberontaknya lawan kita. Oke. Nggak bisa kita menganggap mereka sebagai sahabat kita. Kecuali mereka udah mengakui bahwa mereka bersalah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau boleh tahu, tim Anda itu usianya berapa rata-rata? Kami rata-rata masih usia di bawah usia pensiun. Berarti 40-an rata-rata? 40 masih, umur 20-an pun masih ada. Oh, 20-an pun masih ada? 30-an masih banyak. Oke, jadi betul-betul artinya untuk bertempur itu masih kuat ya? Oke. Saya nggak menyangka Anda menyampaikan hal ini ya. Tadi kan Anda ingin mengatakan bahwa kalau memang khawatir dengan isu HAM, tentara dianggap kemudian melakukan pelanggaran HAM, udah rekrut kami aja. Ya. Biar kami yang dalam tanda kutip ya, yang dimaki-maki dan lain Nggak masalah. sebagainya. Itu. Yang HAM itu kan, yang dijerat dengan HAM itu kan petugas, Iya. aparat. Kalau Kami sudah sipil. oke. Tapi ketika direkrut negara jadi masalah juga. Ya, oke, tapi itu semangat yang luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan Bung Ruslan ya. Oke. Wah, ini bergerak terus ya. Kita ditonton oleh 4.000-an orang sekarang ini. Padahal sudah jam 12:30. Bayang tidur. Nah, ada. Salam dari Ruslan Butun, Banjarmasin menanti pasal Anda. Apa maksudnya? Undang Mayor Saleh dong. Mayor Saleh kenal ya? Kenal. Mayor Saleh itu juga dipaksa berhenti juga? Beliau mengundurkan diri karena merasa ya di kedinasan tidak ada keadilan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan tadi yang saya sampaikan. Oke. Usia sama lebih senior ya? Saya lebih tua sedikit. Oh, Mayor Saleh itu lebih lebih Secara umur. Oh, Kalau secara pangkat dia satu klik di atas iya saya. ya. Oke. Ya insya Allah lah kita undang juga ya. Kemudian banyak sekali nih komentar-komentarnya. Ada yang bilang prajurit jangan mau dibodoh-bodohi Cina oligarki ya. Kita nggak sara ya. Ini maksudnya asing ya? Iya. Asing ya. Karena Anda sendiri mengatakan pernah menangkap TKA. Saya anti TKA Cina, bukan anti Cina. Iya. Bukan anti teman-teman kita banyak sahabat-sahabat saya orang-orang Kita bedakan itu bukan Tionghoa, beda itu Tionghoa. Iya. Tapi yang datang dari daratan Cina yang bekerja Iya. di Indonesia, saya sudah buktikan yang mereka mengaku sebagai tenaga kerja ternyata pakai visa kunjungan wisata. Itu saya buktikan sendiri, itu yang saya tangkap. Visanya kunjungan wisata. Oke. Undang Mayor Saleh terus dibilang. Dia ada ini dari Ababil. TNI beringas kalau lihat baliho. Enggak juga ya. Kemudian Pak Jenderal gimana tanggapannya mengenai presidensial threshold? Ini macam-macam juga. Oke, mantap Bang Refli, salut buat Ruslan Buton, lanjutkan perjuanganmu. Banyak sekali ini komentar jalan-jalan melulu komentarnya ya. Bang Ruslan, saya kira kalau saya keep Anda berjam-jam lagi kan kasihan juga Sobat Era mau sahur ya. Ya. Sebelum Anda closing statement, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Biar unek-unek itu lepas di Refli Harun Channel ini. Iya. Begini,
kepada teman-teman saya yang masih berdinas, tetap yakin dan percaya bahwa kejujuran, kebenaran dan keadilan harus tetap melekat di hati. Meskipun dalam konteks mereka garis komando, Iya. tapi harus bisa memilahkan, harus bisa peka. Karena apa yang saya tahu, tentara itu tidur pun bermimpi perang. Oke. Jadi harus tahu apa yang akan terjadi, harus peka dengan keadaan itu. Kalau dia tidak bisa, maka keruntuhan negara ini di depan mata. Kalau dia peka, maka insya Allah negara ini akan bisa keluar dari semua persoalan. Tapi perang dengan kelompok bersenjata dong, bukan dengan rakyat sipil. Itu yang kita maksud. Kalau rakyat sipil yang ditantang kan nggak akan menang. Betul, nggak akan menang. Iya. Nah, karena mereka bersenjata. Iya. Yang dimaksud adalah kita perang melawan orang-orang yang bersenjata. Oke. Nah. Oke, silakan Bung Ruslan Buton, Anda melakukan closing statement. Apa saja mungkin? Untuk sahabat juang nasionalis sejati, kita semua tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang menangis. Saya secara pribadi sangat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita yang segalanya semua kesusahan. Apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang? Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Tetapi akal sehat, kita melihat dari kacamata akal sehat, itu tidak kita temukan sekarang. Maka apa yang direncanakan oleh adik-adik mahasiswa kita tanggal 11, kita harus memberikan support dan memberikan dukungan kepada seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu bangsa ini dikuasai oleh sekelompok orang-orang rakus dan kembali kita mengalami zaman penjajahan. Karena pesan Bung Karno, penjajahan yang paling berbahaya itu adalah oleh bangsamu sendiri. Kalau dengan bangsa asing kita bisa tahu, tetapi kalau bangsa sendiri kita tidak akan pernah tahu. Dan saya harapkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, tentunya yang merasa, yang bergetar hatinya kalau merasa, hentikan pengkhianatanmu. Karena bangsa ini memiliki 270 juta jiwa penduduk, jangan sampai dikhianati oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Negeri ini negeri kaya raya, semestinya rakyatnya hidup cukup, berkecukupan, hidup sejahtera. Tetapi yang terjadi saat ini, antri minyak goreng terpanjang di dunia terjadi di Republik ini. Antri truk-truk dengan mobil-mobil antri solar terpanjang di dunia terjadi di Republik ini. Ini menjadi sebuah keprihatinan di negeri yang kaya raya. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap kompak dan solid seluruh anak bangsa untuk ikut serta menyelamatkan bangsa dan negara. Salam nasionalis sejati dari saya, Ruslan Buton. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dari Bung Ruslan Buton ya. Jangan lupa Ruslan Buton, dan Bung Ruslan rupanya juga membuat media sosialnya apa? Biar saya Yang belum saya rubah, yang masih ada sekarang itu RB Sang Merah Putih. Oh, jadi RB Sang Merah Putih. RB itu Ruslan Buton. Tapi saya bilang jangan RB dong. Ruslan Buton. Sang Merah Putih Ruslan Buton Channel. Oke. Ya, jadi biar nanti gampang melihatnya. Saya ngikutin petunjuknya mentor aja. Mudah-mudahan nanti media sosialnya berhasil ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga tetap semangat ya. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.